Seru nggak jadi KPPS? Aku sebelum H-1 sebelum pencoblosan, Kamu sebelum nyoblos itu kamu ini nggak kayak cari-cari, aku tuh nyari tahu dulu dari terus kamu juga udah pernah jadi KPPS, sudah tau lah gimana kerja-kerja KPU. Nah, menurut kamu gimana sih KPU tuh cara komunikasinya, cara sosialisasinya? Menurut kamu sebagai mahasiswa tuh udah pas nggak atau ada masukan gitu untuk KPU? kalau untuk KPU sendiri sih Hai teman pemilih, ketemu lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama saya Aziza, host podcast episode kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari mahasiswa Universitas Esa Unggul. Halo, silakan Halo. perkenalkan diri, siapa namanya? nama aku perkenalkan semuanya, nama aku Arjuna Fareza Abdillah dari mahasiswa Universitas Esa Unggul di Kebon Jeruk. Di Kebun Jeruk. Harus banget ada alamatnya. Karena ada banyak. Oh Iya, iya, ada banyak. serius? Iya, ada Bekasi, ada banyak lah. Itu semua jurusan sama apa enggak dibedain ya? Sama sih. Oh, sama. Cuman beda-beda kampus aja. Oh beda kampus tapi Iya. sama jurusannya Sama, apa? semua sama. Kamu jurusannya Karena- apa, Juna? Kalau aku sih ini ilmu komunikasi, Oh, ilmu komunikasi. bagian marketing komunikasi. Ada Ada subjurusannya prodinya, lagi, ya, ada prodinya subjurusannya. lagi. Iya, ada. Oh jadi fakultasnya komunikasi, tapi Komunikasi. jurusannya Marketing marketing. komunikasi. Oh oke. Juna di marketing komunikasi itu belajar soal apa aja? Di marketing komunikasi kemarin sih yang saya tangkap tuh belajar gimana cara kita menarik pelanggan dan juga gimana cara kita menganalisis Ya, pasar ya. di situ. Oke, dari komunikasi Dari ya, cara komunikasi, ya. berbahasanya, kalimatnya gimana biar tertarik ya orang-orang ya. Iya, benar, Mbak. Oke. Kalau sekarang apa aktivitasnya selain kuliah? Kalau sekarang ini ya magang aja sih, Mbak, ini di KPU ini yang saya bikin laporan juga buat laporan magang Magang nanti di biro apa? di Biro Parhumas di sini. Parhumas. Oh, itu ngapain aja di biro Parhumas magangnya? Di Biro Parhumas itu yang saya kerjakan dari kemarin itu, dari awal magang itu rekap komentar dan juga menganalisis insight postingan Instagram itu sih. Oh, oke. Yang Jadi kemarin baru ditugaskan medsos itu. ini ya KPU ya Iya, media diliatin sosial ya. KPU ya, semuanya diliatin. Terus gimana dari melihat komentar-komentar di medsos KPU? Kaget gak apa gimana? Ya begitu aja sih, kayak komentarnya lebih ke ngasih dukungan aja, dukungan dan gak ada yang aneh-aneh sih, udah Gak ada yang nanya lucu-lucu lagi aja sih. ngapain KPU sekarang, gak ada ya? Nggak ada dong, itu mungkin di TikTok mungkin ada Oh, beberapa. oh kamu juga analisis di TikTok juga? Kemarin sempat Oh sempat. Dari kapan magangnya? dari bulan Mei sih, Mbak, Bulan kemarin Mei. tanggal 3 ya, Oh, sampai oke. Agustus. Berarti udah jalan 3 bulanan ya sekarang. Ya udah jalan 3 bulan sih. Gimana dengan aktivitas magang di KPU? Seru sih, kayak banyak ketemu orang baru juga, karyawan-karyawan di sini juga seru-seru. Jadi dapat pengalaman baru gitu, banyak sini. Masuk ke pengalaman pemilu nih. Kalau Juna sendiri udah nyoblos belum pas pemilu sama Pilkada 2024? Oh, kebetulan sih tahun kemarin aku udah nyoblos ya, udah nyoblos, dan juga aku kemarin ikut sebagai anggota KPPS Itu pas pemilu ya? pas pemilu ya. Pemilu. Pas Pilkada juga nyoblos? Pas pilkada nyoblos, tapi Nyoblos aku di juga. situ nggak jadi anggota sih. Oh iya, berarti pas pemilu doang yang jadi KPPS-nya ya? Iya, pas jadi pemilu ya. Pas Gimana? Seru nggak jadi KPPS? seru sih, kayak sibuk banget juga di situ. Aku sebelum H-1 sebelum pencoblosan ngerekap dulu juga. Terus pas hari H-nya sih seru banget sih. Ada berbagai orang-orang yang Datang ke TPS ke ya? TPS Dari ya. pagi nggak sih itu datangnya pasti? dari pagi banget. Aku dari jam 5 mungkin udah standby. 5 pagi udah standby di Berarti situ. panitia KPPS-nya udah standby dari jam 5 itu. Ada yang bahkan ada yang dari jam 4 mungkin. Oh iya. Itu ketuanya kali ya, ketua KPPS-nya. Mungkin ya? ketua ya. Oke. Teman pemilih, kita masih akan ngobrol lebih banyak lagi soal pengalaman Juna saat menjadi KPPS. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Komisi Pemilihan Umum. Hai teman pemilih, balik lagi ke podcast Komisi Pemilihan Umum bersama saya Aziza, host podcast episode kali ini. Kita masih bersama mahasiswa Universitas Esa Unggul dengan Juna. Hai.
Kita balik Martin. lagi nih Juna dengan pembahasan tadi yang jadi KPPS ya. Jadi KPPS. Pertama kali nyoblos dan pertama kali juga jadi KPPS. Pertama kali itu, ya, pertama kali nyoblos. Langsung pengalamannya jadi double gitu ya. Iya. Seru nggak waktu jadi KPPS? Anggotanya nih pas jadi anggota. Kamu kan jadi anggota ya? Mm-mm. Anggota keberapa tuh? Anggota yang ketiga yang apa? daftar ini apa? Daftar Khusus pemilih gitu. daftar hadir. Daftar hadir di Daftar TPS. Gimana perasaannya pas jadi KPPS? Perasaan aku sih seru banget sih, apalagi karena pertama kali kan. Pertama kali nyoblos dan pertama kali nyoblos juga KPPS. dan pertama kali KPPS. Jadi saya tuh datang ke TPS tempat yang aku kerjakan dan juga langsung nyoblos di situ pertama kali bahkan. Pertama kali. Iya kan pertama kali kamu Iya, nyoblos langsung kan pertama selama langsung kamu nyoblos, hidup. Iya. Langsung nyoblos juga dari pagi itu. Oh, jadi nyoblos duluan. Nyoblos Kamu duluan. TPS berapa? Aku TPS 17. 17 di daerah Di daerah Kartini, Mangga Besar. daerah Kartini Mangga Besar. Itu pas pemilu ya, teman-teman. Ya, sebenarnya. Nah, gimana? Pas nyoblos itu, kamu kan pertama kali nyoblos juga ya. Gimana perasaanmu pas lihat surat suara, pas mau nyoblos? Kamu udah tahu nggak kayak ekspektasimu nanti nyoblos kayak gini nih? Udah cari tahu apa gimana? Udah cari tahu sih kayak gimana cara ngelipetnya di kertas juga, ngelipet Oh kertas iya, ya. sampai cara ngelipet juga cara kamu cari ngelipet tahu. ya. Karena ada yang susahan kan, mungkin cara ngelipet kertasnya. Itu yang Harus pemilihan benar legislatif. juga ya. Iya. Kalau presiden kan 3 calon lebih dikit. Iya. Pas ngelipet itu kenapa? Susah? Apa gimana? Sempet bingung sih, cuman bisa juga sih ujung-ujungnya. Oke. Terus pas nyoblos itu apa? Kamu sebelum nyoblos itu kamu ini nggak kayak cari-cari sebelum nyoblos, nyari-nyari dulu ini orang yang kamu mau pilih Orang-orang yang saya pilih. kamu tuh nyari juga nggak, atau nggak kamu kayak ya udah FOMO aja nyoblos yang Oh enggak ini? sih, enggak FOMO sih, kayak aku tuh nyari tahu dulu dari gimana latar belakangnya ini orang yang pencalonan, dan juga aku menganalisis juga sih gimana sebelumnya data-datanya. Mantep, berarti udah siap banget ini jadi Udah siap, pemilih udah meskipun siap pertama kali ya. Iya. Juna waktu itu jadi KPPS nomor berapa waktu itu? Aku sih waktu itu KPPS nomor 4 Mbak, kebetulan yang menulis daftar daftar hadir. Ya. Daftar hadir pemilih di TPS. Iya. Oke. Nah, ada alasan tertentu nggak kamu mau jadi KPPS? Untuk alasan sih kayak nggak ada, cuman mencari pengalaman aja sih Mbak. Cari pengalaman. Cari teman baru juga ya. Cari teman baru ya. Gimana pas pengalaman pas jadi KPPS-nya itu? Seru sih, yang ekspektasi pertama aku mungkin dari pertama kali udah capek, dan betul juga capek banget. Capek banget ya. Iya. Soalnya Karena beneran dari pagi banget, dari subuh ya. Dari subuh ya, dari jam 5. Soalnya mungkin. kan buka TPS jam 7 kalau Iya, jam 7. Kalau aku sebagai anggota dari jam 5. Dari udah jam 5 pagi. siap. Sampai kelar mungkin jam 5 jam 6. Tapi sebelum itu di BIMTEK kan ya? Oh iya, sebelumnya itu aku di BIMTEK. Di BIMTEK dulu. Gimana pas di TPS-nya kan kamu bertugasnya untuk daftar hadir kan, Iya. untuk mastiin ini yang beneran hadir di TPS itu tuh orang ini gitu. Iya. Karena kan menjaga hak pilihnya mereka. Iya. Nah, terus gimana kamu pas jadi KPPS plus nyoblos juga? Pertama kali nyoblos dan jadi KPPS. Kamu pas nyoblos gimana? Pas nyoblos itu aku sebelumnya udah mempelajari sih gimana cara nyoblos juga. Dan cara ngelipet kertas. Dan aku juga menganalisis dulu sebelum calon yang kamu mau pilih yang ya. mau pilih ya. Kan kalau presiden DPR pas pemilu kan, iya. DPRD. Nah, itu kamu gimana pas itu buka surat suaranya? Buka kertas suara sih kaget karena selebar itu yang anggota DPR itu ya. Dan Selebar itu. Selebar itu ya, aku juga bisa sih untungnya ngelipetnya karena aku cari-cari tahu juga dari media sosial. Kamu kan jadi anggota KPPS, sempat lihat gak kayak orang-orang yang datang ke TPS itu juga kesusahan gak apa gimana? Dari pengalaman kamu jadi anggota KPPS? Sepengalaman aku sih yang kemarin aku jadi anggota KPPS itu unik-unik sih. Mungkin ada yang orang tua yang datang dengan kursi roda, dan aku juga harus membantu untuk buat masuk ke akses ke tempatnya ini. tempat bilik dan suara. Dan bantu tanda tangan juga, mungkin ada beberapa yang nggak bisa tanda tangan mungkin. Oh iya, ada ya? Iya, sampai ada yang tidak bisa tanda tangan. Terus gimana tuh? Kamu tanda tanganin? Iya, aku bantu tanda tanganin sih. Tapi maksudnya bantunya kamu yang tanda tanganin atau sama merekanya? Sama mereka juga. Oke. Karena Berarti di kursi roda ya. Ini ya, berbagai macam pemilih juga di tempat ya. TPS kamu. Jadi pengalamannya juga jadi lengkap ya. Terus gimana setelah itu? Ada pengalaman lain nggak pas kamu jadi KPPS? Nggak ada sih, mungkin itu aja. Cukup seru sih pengalamannya udah.
yang saya dapat ilmu juga banyak situ karena bertemu orang-orang baru juga kan. Dan gak seumuran saya juga, mungkin ada yang anggota KPPS lainnya nggak seumuran ya? Iya, ada yang udah umur 30-an mungkin. Oke. Ada kendala nggak pas kamu jadi anggota KPPS itu? Kebetulan di TPS aku sih nggak ada kendala, Mbak. Alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah. Pemilihnya juga semuanya Iya. aman ya, terjangkau semua Iya, ya. bahkan Kan yang tercepat sih. Oh iya. Di TPS aku ya. Oh, TPS kamu Karena orang-orang juga tertib sih. Oh, alhamdulillah banget. Pas banget pengalaman pertama dan orang-orang sekitarnya juga Iya, tertib. tertib. Jadi Seru-seru kamu juga nggak kewalahan gitu ya, teman-teman KPPS lainnya juga enggak. Tapi selain itu ada nggak? Maksudnya dari kamunya kayak kecapeannya tuh kayak, aduh, ternyata sesusah ini ya jadi anggota KPPS atau gimana? Yang pasti capek sih, Mbak. Karena dari pagi banget kan, mungkin dari pagi gelap sampai sore menjelang malam bahkan. Jadi sadar ya kalau ternyata sesusah itu Sesusah ya. itu menjadi anggota. Apalagi kamu magang KPPS. di KPU jadi tahu Iya, jadi gimana tahu tuh semuanya. kerjaannya KPU. Mm-mm. Oke. Berarti pas pilkada kamu nggak jadi KPPS? Aku pas pilkada enggak sih, Mbak. Kenapa? Karena apa ya, aku nggak daftar aja sih. Oh, emang pas itu lagi ada Nggak kegiatan mendaftarkan lain diri. ya? Ya lagi sibuk Oh iya, soalnya kampus kalau juga. pilkada ini ya lagi nggak libur Iya, nasional. nggak lagi libur juga ya. Yang pemilu tuh libur Pas nasional. pemilu ya libur. Makanya Pilkada, aku tapi pilkada nyoblos. nyoblos dong. Cuman nggak jadi KPPS aja. Cuman nggak jadi anggota aja. Tapi nggak kapok kan jadi KPPS. Enggak, bahkan mau lagi sih. Oh Mungkin iya, kalau nanti next gelombang 2029. Pemilu 2029 ya. 2029 nanti. Kamu udah lulus belum tuh? Lulus udah sih, Oh udah, lulus. alhamdulillah. Nanti kalau udah lulus kan bisa lebih banyak waktunya tuh jadi anggota KPPS. Oh iya, bicara soal pilkada. Pilkada kamu gimana pengalaman pas pilkada? Pengalaman pas pilkada itu yang aku dapetin sih sama aja sih kayak pencoblosan tahun kemarin, apa yang presiden itu. Oke. Nggak ini ya. Maksudnya hype-nya di kalanganmu, Mungkin, di kalangan mungkin mahasiswa. untuk soal hype lebih hype di pencoblosan kemarin sih, Mbak. Pas pemilu doang pemilu, ya. ya. Kalau pilkada Kalau kurang pilkada ya. mungkin kurang sih. Tapi ya banyak sih yang antusias masyarakat sekitar. Oke, tapi kalau kamu sendiri ya udah gitu. Udah. Pas pemilu lebih ini ya, karena Pas pemilu, pengalamanmu pas jadi KPPS juga. Karena waktu itu lagi rame juga kan, Mbak, di media sosial yang itu. Yang mana tuh yang di media sosial? Yang apa? Yang oke gas itu mungkin seru ya. Oke. Soalnya itu pemilu presiden. Ya. Kalau pilkada kan lebih ke daerah lokal. Kalau lokalnya, kalau di Jakarta ini sih ya biasa aja ya. Biasa aja ya. Oke, biasa aja. Oke, terus aku mau nanya nih, kamu magang di KPU ini kan udah lihat nih, terus kamu juga udah pernah jadi KPPS, sudah tau lah gimana kerja KPU. Nah, menurut kamu gimana sih KPU tuh cara komunikasinya, cara sosialisasinya? Menurut kamu sebagai mahasiswa tuh udah pas nggak atau ada masukan gitu untuk KPU? Kalau untuk KPU sendiri sih, yang saya pelajarin di sini sih udah cukup sih, Mbak. Kayak karena menjalankan pekerjaannya dengan baik juga. Yang saya tangkap juga karyawan-karyawannya cepat tanggap semuanya. Kalau kan kamu analisis medsos tuh, kamu Iya, lihat nggak analisis medsos medsos, kita? Maksudnya udah oke nggak sih kalau dilihat sama mahasiswa kayak kan? Biar menjangkau kalian juga tuh kita bikin konten-konten video pendek. Menurut kalian tuh worth it gak? Maksudnya sepadan gak untuk kalian? Untuk di media sosial sekarang ini sih lebih worth it sih, Mbak, karena target audiens yang di umur sekarang ini, yang muda-muda Gen Z ini lebih tertarik ke video cuplikan pendek kayak reels gitu-gitu daripada postingan-postingan yang panjang gitu. Jadi udah oke banget ya Udah oke KPU banget ya. sih, KPU. Alhamdulillah, terima kasih guys. Ada masukan lain nggak untuk KPU? Cukup itu aja sih, Mbak. Udah KPU itu ya. udah cukup banget, udah cukup. Oke. Nah, kalau untuk teman pemilih nih, kamu punya pesan nggak buat teman pemilih? Kalau pesan buat teman-teman pemilih ya jangan golput lah, jangan golongan putih. Kalau bisa milih, karena satu suara dari kalian itu sangat penting. Betul. Buat Indonesia. Apalagi pas jadi anggota KPPS jadi ngerasa ya kayak, duh gue udah capek nih kerja nih, lu Masa dateng nggak dong. milih? Iya, benar. Oke, ada lagi nggak pesannya? Udah sih itu aja, jangan sampai golput aja udah. Sama ini ya, cek medsos juga kan. Oh iya, jangan asal milih ya. Kalau bisa cek backgroundnya dulu juga, jangan sampai nyesel lah milih. Iya, soalnya kan itu bakal berkelanjutan ke 5 tahun. Iya, untuk Betul Indonesia juga. sekali.
Oke teman pemilih, nah tadi pesan-pesannya Juna tuh jangan golput. Jadi nanti pemilu 2029 jangan lupa ya teman pemilih, gunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Oke, makasih Juna ya Makasih, sudah Mbak. mampir di podcast Komisi Pemilihan Umum. Semoga sukses selalu. Amin. Nanti jadi KPPS lagi ya 2029. Mau dong kalau Oh ada iya. nanti. Pasti pengalaman makin seru tuh nanti. Karena lebih ramai mungkin nanti. Nah iya. Pas pilkada ikut lagi aja. Terus juga ikut juga boleh. Terima kasih teman pemilih sudah menyaksikan podcast KPU. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa share tayangan podcast hari. Podcast KPU terdepan berbicara kepemiluan. Bye-bye!